Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik pembahasan berkenaan dengan penerapan ladder of feedback atau tangga umpan balik berorientasi pada pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kali ini kita ambil topik berkenaan dengan siklus air ya. Jadi Bapak Ibu, berkenaan dengan ladder of feedback ini diharapkan nanti bisa membantu growth mindset dari peserta didik kita. Dengan contoh nanti hasil kerja atau hasil penugasan siswa berkenaan dengan siklus air ya. Oke, salah satu acuan dalam memberikan umpan balik dapat menggunakan tangga umpan balik atau ladder of feedback. Sebagaimana bisa dilihat di bawah ini ya, tentu ini sangat membantu untuk growth mindset dari peserta didik kita dari hasil-hasil penugasan yang diberikan dan diselesaikan oleh peserta didik kita. Tangga umpan balik itu yang pertama berupa klarifikasi ya. Klarifikasi itu kita sebagai guru ketika melihat hasil pekerjaan peserta didik kita bisa kita ajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan bahwa peserta didik memahami terhadap tugas yang dibuat atau dikerjakan. Yang kedua terkait dengan nilai ya. Nilai adalah kita bisa memberikan komentar atas kekuatan yang terlihat dari hasil penugasan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah perhatian ya, perhatian itu berkenaan dengan berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang sempurna atau kurang lengkap, dan itu menjadi fokus of point kita sebagai yang memberi penilaian terhadap hasil penugasan peserta didik kita. Jadi sekali lagi dalam ladder of feedback kaitan dengan perhatian itu kita memberikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau belum sempurna atau mungkin kurang lengkap ya. Yang keempat terkait dengan saran. Jadi kita berikan saran itu untuk pengembangan ya, saran pengembangan agar berikutnya jika peserta didik diberi penugasan yang serupa itu ada hal yang lebih nanti yang bisa dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik kita. Dan yang tangga kelima adalah apresiasi. Apresiasi itu pujian atas usaha yang dilakukan terhadap hasil penugasan yang dilakukan oleh peserta didik kita. Kali ini kita beri contoh berkaitan dengan penugasan, yaitu peserta didik diminta untuk membuat gambar siklus air. Di sini diberikan contoh hasil karya peserta didik yang membuat gambar siklus air sebagaimana di gambar berikut ya. Oke, berikutnya adalah contoh pertanyaan atau pernyataan umpan balik berdasarkan ladder of feedback atau tangga umpan balik. Yang pertama, untuk klarifikasi kita bisa memberi pertanyaan atau pernyataan umpan balik seperti berikut contohnya ya. Apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut? Nah, ini adalah pertanyaan klarifikasi kepada anak didik kita ya. Jadi apakah betul-betul anak didik kita itu memahami terhadap yang dikerjakan? Ini bisa kita lakukan lewat lisan ketika bertemu langsung dengan peserta didik. Jadi kita intervensi langsung, klarifikasi langsung, atau mungkin dalam bentuk catatan di penugasan peserta didik. Jadi klarifikasi terhadap penugasan ini untuk memastikan betul-betul yang digambarkan ini peserta didik paham ya. Jadi pada tahapan klarifikasi ini contohnya, apakah ini berarti siklus air dimulai dari penguapan air laut? Ini dengan mungkin kita sebagai guru melihat panah ini dari air laut ke atas ya. Selanjutnya pada ladder of feedback atau tangga umpan balik yang kedua itu nilai. Jadi kita memberi kekuatan dari hasil peserta didik membuat penugasan ini. Contoh yang bisa kita tanyakan atau pernyataan yang kita berikan adalah gambarmu sesuai dengan tahapan dalam siklus air. Mungkin memang siklus air dimulai dari penguapan, kemudian di sini terjadi kondensasi, kemudian turun hujan dan seterusnya. Jadi
betul-betul kita memastikan ini adalah kekuatan dari peserta didik kita, bahwa siklusnya benar misalkan itu ya. Kemudian di ladder of feedback yang ketiga itu adalah perhatian. Nah, di perhatian ini kita bisa menggunakan pertanyaan atau pernyataan umpan balik sebagai berikut ya. Bapak melihat kamu menggunakan panah untuk menggambarkan proses siklus air ya, menggambarkan proses siklus. Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Nah, mungkin ini untuk penyempurnaan dari gambar siklus air yang diberikan oleh peserta didik. Jadi dalam perhatian ini kita beri perhatian pada sesuatu yang bisa melengkapi, menyempurnakan, atau membuat lebih tepat dari hasil kerja peserta didik kita. Contohnya adalah ini pertanyaannya atau pernyataannya. Bapak melihat kamu menggunakan panah untuk menggambarkan proses siklus. Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus ya. Selanjutnya di ladder of feedback atau tahapan tangga umpan balik yang keempat adalah saran ya. Saran adalah upaya agar ke depan ketika dapat penugasan yang sama atau serupa bisa lebih baik lagi. Ini adalah contohnya, misalkan menurutmu adakah yang perlu ditambahkan pada gambar di atas? Bagaimana jika ditambahkan nomor pada setiap tahapan siklus? Nah, ini artinya ketika nanti dia membuat penugasan berikutnya ada yang lebih dikembangkan atau disempurnakan. Di ladder of feedback yang terakhir adalah apresiasi. Apresiasi adalah memberi pujian untuk membangkitkan motivasi dari hasil kerja yang telah dibuat oleh peserta didik kita. Contoh pertanyaan atau pernyataan yang bisa diberikan, selamat nak, kamu telah menunjukkan karya kreatif. Ya, kreatif memang mungkin dengan memberi warna di gambar ini ya. Dan pasti kamu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini adalah apresiasi yang jujur yang kita berikan, yang tidak dibuat-buat. Karena memang betul hasilnya adalah sesuai dengan apresiasi yang kita berikan. Mudah-mudahan dengan kita memberikan ladder of feedback ini bisa menumbuhkan pola pikir atau growth mindset dari peserta didik kita. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menambah khasanah pemahaman dan pengetahuan Bapak Ibu, tentu untuk bisa memberi layanan pendidikan terbaik kepada anak-anak didik kita. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.